bersama saya ini, saya ke tempat Bapak Angga kembali. Saat ini saya akan melihat cara pembuatannya, yaitu berupa pupuk MOL ya. MOL itu apa namanya, Mas? Mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal ya. Cara pembuatannya dia menggunakan bahan-bahan terutama dari bahan pokok ya. Saya lihat ini kayaknya ini bahan pokok makan ini ya, bahan pokok makanan buat kita sendiri ini, kayaknya bahannya nasi ini kayaknya. Saya lihat ini ya. Ini saya tanyakan dulu ini nasi ini dibuat seperti kayak ada jamurnya ini gunanya apa? Emang nasi harus nasi apa sudah dipakai bisa berjamur seperti ini, Mas? Ini kalau nasi itu yang penting jangan terkena kuah Sayur lah yang jelas ya, ataupun garam-garam. yang belum terkena itu. Jadi masih murni nasi. Masih murni nasi, walaupun nasi sudah nggak layak kita makan ya, jadi kita manfaatin lah ya, daripada kita buang mubazir, gunakan seperti ini bikin pupuk, yaitu kata tadi MOL, yaitu Mikroorganisme lokal. mikroorganisme lokal, yaitu pupuk organik buatan sendiri pertama ya. Ini yuk kita simak cara pembuatannya, dan nanti setelah dibuat berapa lama baru bisa digunakan, saya tanyakan nanti. Oke, kita simak dulu cara pembuatannya beliau tersebut. Jadi buat sahabat, kalau ini cara pembuatannya, kalau ini saya pakainya air leri. Cuman kalau sahabat mau bikin nggak harus pakai air leri sih, bebas mau pakai air apa aja bisa. Cuman karena saya punya air leri ya, saya pakainya air leri. Ini awalnya nasinya ini 1 piring ini, Mas, untuk bahan segini nih. Ini kan kelihatan banyak jamurnya. Ini walaupun jamur tapi menguntungkan untuk tanaman. Nih. Tapi jamurnya ini nggak harus hitam loh, Mas. Nggak harus hitam ya? Ya, kadang kita bikin juga warnanya beda. Ini dari pengalaman saya bikin. Kadang ada yang warnanya hijau, ada yang kuning. Kebetulan ini jadinya hitam malah. Oh iya. Jadi nasinya ini kita masukkan ke ember ini yang udah ada airnya. Ini sekitar 3 liter lah. 3 liter airnya. Atau 1 ember ya, intinya minimal ya. Ember inilah. Bisa dibuat satu jerigen. Ya. Ini Kita masukin ini campur nasinya, kita remas-remas. Daripada kita beli di pertanian, kalau kita bisa bikin, masalahnya kita bikin sendiri. dibuat sahabat semuanya ya. Seperti contoh Bapak Angga membagi pengalaman seperti hal seperti ini. Seandainya kita ingin niat menanam sebuah tanaman, hingga kita ngedon ataupun merasa berat dengan dengar modal harus menggunakan sekian biaya modal, jadi kita tetap bisa menanam hanya kemampuan sebatas menanamnya tanpa ada modal. Jadi Bapak Angga ini memberi pengalaman seperti ini supaya kita para petani yang tadinya tidak semangat untuk menanam karena takut dengan modal, kita bisa menanam dengan cara seperti ini, membuat pupuk manual ataupun pupuk organik sendiri. Jadi kita tetap semangat buat sahabat semuanya yang tadinya malas menanam tanaman cabai ataupun dan lain sebagainya. Jadi kita ayo semangat kita untuk mempertani dengan cara-cara pengilmuan hal seperti ini. Ini sebagai contoh. Hemat pupuk ini, Mas. Hemat. Kalau ini bisa lah, untuk kalau misalkan mau bertanya-tanya bisa bagaimana caranya pembuatan. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanya dan bisa ditanyakan di kolom komentar. jadi kalau kita udah remas-remas gini kan, kita udah mulai hancur ini, kita tambahin bahan bioaktivatornya. Masih menggunakan M4 ya, Tetap bahan kita M4. Cuman kalau udah ada yang jadi ini, Mas, nggak harus pakai M4 sih. Kalau kita udah punya yang jadi,
nggak pakai M4 bisa. Jadi kalau kita udah punya simpanan ya. Iya. Cuman kalau belum ada yang kita belum punya simpanan ya kita wajib pakai M4. Tuh buat sahabat semuanya. Takarannya ini 1 liter 1 tutup. Ini. 1 liter air 1 tutup. Jadi hemat ya. Ini tadi kan paling sekitar 3 liter ya. Jadi kita kasih 3 tutup. Nah tuh 3 liter 3 tutup. Jadi 3 liter ini bisa bermanfaat mencapai 1000 hingga 2000 batang mungkin kalau di tanaman cabai. Jadi kalau kita takut modal dengan pupuk-pupuk mahal, jadi kita bisa menggunakan pupuk alami saja, kita buat sendiri sahabat semua. Bahan yang selanjutnya ini tetes tebu, masih menggunakan molase. tetes tebu, molase. Kalau nggak ada gula merah, pakai gula merah katanya ya, pakai gula merah atau jadi. gula putih bisa. Ini sama 3 tutup juga. Kalau daerah sini agak-agak susah nyarinya. Tuh. Kalau minimal yang barusan buat ini bisa dipakai ini kira-kira berapa hari kemudian? 1 minggu bisa dipakai. Sudah bisa dipakai 1 minggu. Nah sahabat semua, ini kita bikin sekarang 1 minggu kita bisa digunakan. 1 minggu bisa dipakai. Kita aduk dulu biar tercampur rata. Ini kalau apa namanya, sahabat pernah dengar jamur trichoderma ya, ini sama ini Mas dengan jamur trichoderma. Cuman kalau ini kan jamur trichodermanya kita bikin sendiri, yaitu dari bahan nasi tadi. Nasi ya. Caranya nasinya kita, kalau ada mangkok kita kasihkan mangkok, habis itu kita tutup rapat nasinya, kita diamkan sampai keluar jamurnya nasinya ya. Seminggu lah udah mulai kelihatan jamur, minimal 4 hari udah mulai kelihatan jamurnya. Ya itulah sobat ya, jadi pengalaman ini kita harus perlu kalau kita ingin menanam sebuah tanaman. Kalau kita merasa ingin menanam tanpa ada modal, ya beginilah caranya supaya tetap semangat. Saya juga jadi semangat nih, jadinya kurang semangat untuk penanaman, sekarang jadi semangat karena saya dapat ilmuwan dari Bapak Angga tersebut. Jadi buat sahabat semua yang telah menyaksikan channel kami, jangan patah semangat. Inilah cara untuk penghematan menggunakan pupuk. Jadi luar biasa manfaatnya. Dan cara pembuatannya kita tonton, bisa kita kalau buat di rumah nanti masing-masing. Pembuatannya ini pakai air leri itu bisa menambah ini ya apa, kandungannya itu lebih bagus. Pakai air cuci beras itu ya, air cucian beras. Karena kalau bahasa sini, maaf ini bahasa di sini leri ya, ya, tapi kalau dinasionalkan itu bahasa cucian beras. Air cucian beras, karena itu air cucian beras kandungannya juga manfaatnya luar biasa. Kalau sudah tercampur, kita masukin ke jerigen semua sama nasi-nasinya. Corongnya kurang gede nih Mas, enggak apa-apa lah, Pelan-pelan. pelan-pelan.
jadi tadi bahan semua udah kita masukin ke jerigen semuanya, kemudian kita tutup. Usahakan kita simpan di tempat yang teduh, Jangan sampai kena sinar jangan matahari ya. terkena matahari. Ini nominal paling cepat lambat Satu berapa hari? minggu bisa dipakai. 1 minggu bisa dipakai. Dan nah, saya mau tanya lagi nih buat Mas Angga, biar para penggemar channel saya biar tahu cara penggunakannya. Dalam disemprot ini dalam satu tank berapa takaran dosisnya, Mas? Kalau untuk spray itu dalam satu tangki Ya. itu cukup 40 sampai 50 mili. Oke, jadi dalam tutup hijau yang Ya. dijadikan itu minimal 2 atau 3 tutup ya? Ya, itu 40 sampai 50 mili kalau untuk semprot. Nah, kalau untuk dikocor untuk kocor per tangki itu bisa 1 gelas ini bisa 250 mili. 1 gelas Ya. aqua ya? Iya, minimal. Kalau mau 2 gelas nggak apa-apa. Nah, Cuman minimalnya kita 1 gelas ini. Oke, Kocor. Oke sahabat semua, jadi kita biar tahu dari awal pembuatan hingga lama siap dipakai dan dosis yang dipakai, itulah tadi dari Bapak Angga. Oh ya, nambah lagi Mas, ini kan nggak penuh, Ya, nanti kan ada sirkulasi gas. Jadi kalau 3 hari sekali kita buka tutupnya, kita buang gasnya. oke. Karena proses fermentasi itu ya tetap menghasilkan gas, jadi kita buka gasnya, kita buang gasnya. Udah tinggal kita simpan di tempat yang teduh. Ini udah 7 hari kemudian. Oke, demikianlah tadi buat sahabat semuanya yang telah menyaksikan. Tadi itulah cara pembuatan pupuk organik alami dari bahan pokok dari Bapak Angga. Oke, demikian, dan insya Allah kita berjumpa kembali di part ataupun di season berikutnya bersama Pak Angga. Saya akhiri sampai sekarang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jangan lupa subscribe ya.